Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah yang kami hormati kepada Ibu Rodona selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi serta teman-teman yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan untuk menjelaskan materi mengenai model-model komunikasi. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi pertama yaitu pengertian model dapat diartikan sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks. Nah, alat untuk mempermudah penjelasan daripada komunikasi. Nah, secara sederhana bisa dipahami sebagai representasi suatu fenomena baik nyata maupun abstrak dengan menunjukkan unsur-unsur terpenting daripada fenomena tersebut. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat daripada model komunikasi. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan elemen-elemen komunikasi. Kemudian sebagai acuan dalam membuat risalah dalam komunikasi itu sendiri. Kemudian membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan dalam komunikasi. Nah, dalam buku pengantar ilmu komunikasi Profesor Sasa Sanjaya Juarsa, yaitu yang pertama pengorganisasian. Nah, artinya model membantu kita mengorganisasikan suatu hal dengan cara mengurutkan serta mengaitkan suatu bagian sistem dengan sistem lainnya. Nah, yang kedua adalah heuristik. Artinya melalui model ini kita akan dapat mengetahui sesuatu hal secara keseluruhan. Nah, yang ketiga adalah prediktif. Model membantu kita dalam menjelaskan tentang suatu hal melalui pengajian informasi yang sederhana. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran. Nah, melalui model ini kita dapat membantu tentang hasil atau akibat yang akan dicapai dalam komunikasi. Nah, selanjutnya adalah model-model komunikasi. Yang pertama ada model linear. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwasannya sumber informasi memproduksi sebuah pesan untuk dikomunikasikan atau dikirimkan. Nah, pesan tersebut dapat terdiri dari kata-kata, lisan, tulisan, gambar, dan sebagainya yang dikirimkan kepada komunikan, di mana komunikasi ini hanya terjadi satu arah saja tanpa terjadinya timbal balik terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua adalah model interaksional. Nah, dalam gambar tersebut terdapat pengirim, yaitu orang yang menginisiasi pesan. Nah, kemudian ada pesan yaitu informasi yang dikirim selama proses interaksi. Di situ ada penerima yaitu orang yang menerima pesan. Kemudian ada gangguan yaitu berbagai hal yang dapat mengganggu jalannya proses komunikasi dan dapat terjadi di setiap tahapan komunikasi. Nah, ada saluran. Nah, di sini saluran ini dapat media langsung ataupun sejenisnya. Kemudian ada umpan balik. Ada yaitu dekode pembentuk pesan kedua setelah menerima pesan pertama. Kemudian ada bidang pengalaman, yaitu pengalaman dan pengetahuan yang sumber miliki dan berdampak pada proses pembentukan dan penafsiran pesan. Nah, contohnya adalah latar belakang, budaya, sosial, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah model transaksional. Nah, pada model ini komunikasi memberikan penekanan pada proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu sistem komunikasi. Dalam mekanisme pengiriman dan penerimaan pesan, proses komunikasi berlangsung secara kooperatif di mana pengirim dan penerima secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap akibat daripada komunikasi yang berlangsung, apakah efektif atau tidak. Karena dalam model ini, maka dibangun oleh umpan balik dari peserta komunikasi. Nah,
Model transaksional ini bersumber bahwa saat kita terus-menerus mengirim dan menerima pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal maupun non-verbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi melakukan proses negosiasi makna. Nah, dalam model ini juga terdapat bidang pengalaman, tetapi terdapat potongan. Dengan demikian, pada proses komunikasi yang berlangsung masing-masing menunjukkan proses pemahaman yang terjalin secara aktif, sehingga timbul suatu pemahaman baru sebagai hasil proses integrasi, interaksi, dan komunikasi di antara masing-masing peserta komunikasi dengan latar pengalaman yang berbeda. Nah, itu dia teman-teman. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Indah Juliantia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model ilmu komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada model stimulus respon. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Kita dapat juga mengatakan bahwa proses ini merupakan perpindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat berupa timbal balik dan mempunyai efek yang banyak. Setiap efek dapat merubah perilaku dan komunikasi berikutnya. Model ini mengabaikan komunikasi sebagai proses. Dengan kata lain, komunikasi dianggap sebagai hal yang statis. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Yang kedua ada model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorikal. Model ini merupakan rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada halayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya Retorika bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama. Yang pertama ada pembicara atau speaker, pesan, message, dan pendengar, listener. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Aristoteles, pengaruh dapat dicapai oleh seseorang yang dipercayai oleh publik, alasan, dan juga dengan memainkan emosi publik. Tapi model ini juga memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah komunikasi dianggap sebagai fenomenal yang statis. Kelemahan yang kedua adalah model ini tidak memperhitungkan komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi orang lain. Meskipun model ini mempunyai banyak kelemahan, tapi model ini nantinya akan menjadi inspirasi bagi para ilmuwan komunikasi untuk mengembangkan model komunikasi modern. Model yang ketiga adalah Swell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan who says what, in which channel, to whom, with what effect, atau dalam bahasa Indonesia adalah siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, pengaruh apa. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Laswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terhadap 3 fungsi. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan, yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Yang ketiga adalah transmisi, warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Model ini sering digunakan pada komunikasi massa. Wo menjadi pihak yang mengeluarkan dan menyeleksi berita. Says what adalah bahan untuk menganalisa pesan itu. In which channel adalah media. To whom adalah halayak. Dan with what effect adalah pengaruh yang diciptakan pesan dari media massa kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Sama seperti model komunikasi lainnya, model ini juga mendapat kritik.
Hal itu dikarenakan model ini terkesan seperti menganggap bahwa komunikator dan pesan itu selalu mempunyai tujuan. Model ini juga dianggap terlalu sederhana, tapi sama seperti model komunikasi yang baik lainnya, model ini hanya fokus pada aspek-aspek penting dalam komunikasi. Yang keempat ada model Shannon dan Weaver. Model ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandaikan sebuah proses sumber daya informasi, search information, yang menciptakan sebuah pesan message dan mengirimnya dengan suatu saluran channel kepada penerima receiver yang kemudian membuat ulang, recreate pesan tersebut. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Pemancar transmitter mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Sasaran atau destination adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu. Saluran adalah media yang mengirim tanda dari pemancar kepada penerima. Di dalam percakapan, sumber informasi adalah otak. Pemancar adalah suara yang menciptakan tanda yang dipancarkan oleh udara. Penerima adalah mekanisme pendengaran yang kemudian merekonstruksikan pesan dari tanda itu. Tujuannya adalah otak si penerima dan konsep penting dalam model ini adalah gangguan. Model ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah, dan juga model ini terkesan terlalu rumit. Meskipun model ini sangat terkesan dalam penelitian komunikasi selama bertahun-tahun, tulisan-tulisan Shannon dan Weaver sulit dipahami. Yang kelima ada model Schramm-Weber. Schramm membuat serangkai model komunikasi dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana tahun 1954. Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi, hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Model pertama mirip dengan model Shannon and Weaver. Model yang kedua, Schramm, memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. Model yang ketiga ada Schramm menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi. Encode menafsirkan, interpret menyandi ulang, decode mentransmisikan, transmit dan menerima sinyal-signal. Schramm berpikir bahwa komunikasi selalu membutuhkan setidaknya 3 unsur. Yang pertama ada sumber atau source, yang kedua pesan atau message, dan tujuan destination. Di sini kita melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagai informasi. Sumber dapat menyandi pesan dan tujuan dapat menyandi balik pesan, tergantung dari pengalaman mereka masing-masing. Jika kedua lingkaran itu mempunyai daerah yang sama, maka komunikasi menjadi mudah. Makin besar daerahnya akan berpengaruh pada daerah pengalaman yang dimiliki oleh keduanya. Menurut Schramm, setiap orang di dalam proses komunikasi sangat jelas menjadi encoder dan decoder. Kita secara konstan menyandi ulang tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda itu, dan menyandi sesuatu sebagai hasilnya. Proses kembali di dalam model ini disebut feedback, yang memainkan peran penting dalam komunikasi, karena hal ini membuat kita tahu bagaimana pesan kita ditafsirkan. Selanjutnya yang keenam ada model Newcomb. Theodore Newcomb 1953 melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang A mengirim informasi kepada orang lain B tentang sesuatu X. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing, dan ketiganya memiliki sistem yang berisi 4 orientasi. Dalam model ini, komunikasi adalah suatu hal yang lumrah dan efektif
yang membuat orang-orang dapat mengorientasikan diri mereka kepada lingkungan. Ini adalah model tindakan komunikasi yang disengaja oleh dua orang. Yang ketujuh ada model Wesley dan McLean. Model ini berbicara dalam dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa. Dan perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik atau feedback. Di interpersonal, umpan balik berlangsung cepat dan langsung. Sedangkan di komunikasi massa, umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat. Dalam komunikasi interpersonal, model ini terdapat 5 bagian, yaitu orientasi objek atau object orientation, pesan atau message, sumber atau source, penerima atau receiver, dan umpan balik atau feedback. Sehingga proses penyaringan telah terbentuk. Ada beberapa konsep yang penting dari model ini, yaitu umpan balik, perbedaan dan persamaan antara komunikasi interpersonal dan massa, dan opinion leader, yang menjadi hal penting di komunikasi massa. Model ini juga membedakan antara pesan yang bertujuan dan tidak bertujuan. Yang kedelapan ada Gerbener. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Laswell, terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal yaitu seseorang atau sumber mempersepsi kejadian dan bereaksi dalam situasi melalui suatu alat atau saluran media, rekayasa fisik, fasilitas administratif, dan kelembagaan untuk distribusi kontrol untuk menyediakan materi dalam suatu bentuk dan konteks yang mengandung isi dengan konsekuensi yang ada. Model diagramatik, seseorang mempersepsikan kejadian dan mengirim beberapa pesan untuk pemancar yang akan mengirim sinyal kepada penerima. Pada transmisi ini, sinyal akan menghadapi gangguan dan menjadi SSSE untuk si tujuan. Yang kesembilan ada model Berlo. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Sumber adalah membuat pesan. Pesan adalah gagasan yang diterjemahkan atau kode yang berupa simbol-simbol. Saluran adalah media yang membawa pesan, dan penerima adalah target dari komunikasi itu sendiri. Menurut model ini, sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor berikut, yaitu kemampuan berkomunikasi, perilaku, pengetahuan sistem sosial dan budaya. Pesan merupakan perluasan yang berdasarkan elemen struktur, isi, pemeliharaan, dan kode. Dan saluran adalah panca indera manusia. Hal yang positif dari model ini adalah model ini dapat mencakup perlakuan dari komunikasi massa, publik, interpersonal, dan komunikasi tertulis. Model ini juga bersifat heuristik, tapi model ini juga memiliki kelemahan. Model ini menganggap komunikasi sebagai fenomena yang statis, tidak ada umpan balik, dan komunikasi nonverbal dianggap sebagai hal yang tidak penting. Model ini komunikasi Berlo menekankan komunikasi sebagai suatu proses. Di samping itu juga menekankan ide bahwa meaning area in the people atau arti pesan yang dikirimkan pada orang yang menerima pesan bukan pada kata-kata itu sendiri, melainkan dari arti atau makna kata yang ditafsirkan si pengirim, bukan pada apa yang ada dalam komponen pesan itu sendiri. Berlo juga mengubah pandangan yang menjadi menginterpretasikan komunikasi. Model yang ke-10 adalah model De Fleur. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa, mass medium device, dan perangkat umpan balik feedback device. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum. Fungsi dari penerima dalam model De Fleur adalah menerima informasi dan menyandikannya. Menurut De Fleur, komunikasi bukanlah sebuah pemindahan makna. Komunikasi terjadi dengan seperangkat komponen operasi dalam sistem teoritis. Dengan konsekuensinya adalah isomorfis di antara
internal penerima kepada seperangkat simbol kepada sumber dan penerima. Nah, dari berbagai model komunikasi yang telah dirumuskan oleh para ahli, dapat kita tarik benang merahnya bahwa komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu jenis model komunikasi, yaitu model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksional. C. Model-model pengaruh komunikasi. Terdapat banyak model yang menjelaskan tentang proses dan pengaruh komunikasi massa. Ada 4. Yang pertama, model stimulus. Dampak atau pengaruh yang terjadi pada pihak penerima pada dasarnya merupakan satu reaksi tertentu dan stimulus tertentu. Besar kecilnya pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruh tersebut terjadi tergantung pada isi dan penyajian stimulus. Yang kedua, model pengaruh psikologi TV dari Comstock. Model yang dibuat oleh Comstock ini secara khusus mengungkapkan tentang pengaruh televisi terhadap tingkah laku seseorang. Menurut model ini, TV dapat disejajarkan dengan pengalaman, tindakan, atau observasi perorangan yang dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pemahaman ataupun tingkah laku. Dengan demikian, TV tidak hanya dipandang mampu mengajarkan tingkah laku, tetapi juga mampu bertindak sebagai stimulus rangsangan untuk membangkitkan tingkah laku yang telah dipelajari dan sumber oleh orang lain. Yang ketiga, model komunikasi 2 tahap menjelaskan tentang proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada khalayak tidak secara langsung, melainkan melalui perantara. Penyebaran dan pengaruh informasi yang disampaikan melalui media massa kepada khalayak tidak terjadi secara langsung satu tahap, melainkan melalui perantara seperti misalnya pemuka pendapat atau opini informasi. Yang keempat, model spiral keheningan menjelaskan tentang dampak penyebaran informasi melalui media massa. Besar kecilnya pengaruh media massa tergantung pada interaksi antara media massa. Komunikasi antar pribadi dan prinsip seseorang mengenai pendapat dirinya dikaitkan dengan pendapat orang lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.